Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Febi Andini, NIM 1930203083. Di sini saya dari kelompok 3 yang berjudul Gugus Kendali Mutu. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang gugus kendali mutu adalah suatu aktivitas yang mana terdapat sekelompok karyawan yang saling bekerja sama dalam melakukan pertemuan secara berkala dalam upaya mengendalikan kualitas dengan cara melakukan identifikasi, analisis, dan berbagai tindakan guna menyelesaikan masalah yang dihadapi di dalam pekerjaan dengan menggunakan berbagai alat pengendali mutu. Gugus kendali mutu ini pada mulanya diperkenalkan oleh Profesor Kausor Ishikawa di tahun 1962. Sedangkan perusahaan yang pertama kali menjalankan konsep ini adalah Nippon Wireless and Telegraph Company di tahun yang sama. Mungkin sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh saudara Levil Egito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Levil Egito, NIM 1930203192. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Pada umumnya, anggota yang terlibat di dalam gugus kendali mutu adalah para karyawan yang bekerja dengan unit yang sama. Jumlah anggota yang ideal adalah 7-8 orang yang masing-masing diantaranya berperan sebagai fasilitator, pemimpin tim, dan anggota. Seluruh penerapan dan keputusan pemecahan ini juga harus sudah disetujui dan didukung oleh pihak manajemen perusahaan. Tugas utama dari seorang fasilitator gugus kendali mutu adalah memberikan pelatihan pada pemimpin tim dan juga pada setiap anggota, dan juga mengkoordinasikan jalannya kegiatan gugus kendali mutu. Pihak fasilitator juga akan berfungsi sebagai mediator antara lain gugus kendali mutu dengan pihak manajemen perusahaan, sedangkan tugas dari pemimpin tim gugus kendali mutu adalah memimpin timnya secara aktif, menjadwalkan dan juga mengelola jalannya pertemuan, dan juga memberikan pelatihan pada anggota gugus kendali mutu bersama dengan fasilitator. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Puspasari dengan NIM 1930203069. Saya akan melanjutkan materi makalahnya. Selanjutnya ada ciri-ciri gugus kendali mutu. Yang pertama ada tujuan, yaitu untuk meningkatkan komunikasi terutama antara karyawan ini dengan manajemen. Yang kedua mencari dan memecahkan masalah. Yang selanjutnya ada organisasi. GKM terdiri atas seorang kepala dengan 8-10 karyawan yang berasal dari satu bidang pekerjaan. Yang selanjutnya ada gugus juga mempunyai seseorang koordinator dan satu atau lebih fasilitator yang bekerja erat dengan gugus. Yang ketiga ada latihan formal dalam hal teknik pemecahan persoalan biasanya merupakan bagian dari pertemuan gugus. Penilaian gugus memerlukan 3 jenis pengukuran, yaitu ukuran produktivitas objektif. Terus yang kedua ada ukuran sikap subjektif mengenai pengaruh gugus terhadap organisasi, dan yang ketiga ada analisis proses intern yang berlangsung dengan gugus. Pengukuran produktivitas mencakup mutu, scrap, kuantitas, biaya marginal, biaya prasarana, peralatan, keamanan kerja, dan kecelakaan. Pengukuran jenis kedua yaitu sikap subjektif mengenai pengaruh gugus terhadap organisasi menggunakan kuesioner yang terdiri dari pernyataan mengenai yang pertama gugus dan latihan, yang kedua ada proses gugus, yang ketiga efektivitas gugus, yang keempat ada sikap atau perasaan terhadap gugus dan organisasi, dan yang terakhir ada pernyataan mengenai identitas responden. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwin, NIM 1930203156. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi bagian C, tujuan gugus kendali mutu.
Berkaitan dengan bahasan tentang gugus kendali mutu menunjukkan keunggulan kompetitif. Berikut ini diketegahkan tujuan gugus kendali mutu tersebut sebagai subbahasannya, yaitu berupa pendapat dari para ahli di bidang ini. Dalam gugus kendali mutu diperlukan peningkatan keterlibatan pegawai pada permasalahan pekerjaan, baik dalam merencanakan tugas, mengimplementasikan rencana tugas, serta mengendalikan rencana tugas. Menghubung-hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain, kemudian membuat perkiraan dan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dihendaki. Dengan demikian, perencanaan tugas adalah tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta yang membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas tugas yang diusulkan yang dianggap perlu mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Baik, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza yang akan membacakan kesimpulan dari makalah yang telah dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lainnya. Kesimpulannya yaitu, gugus kendali mutu adalah sekelompok orang dari wilayah kerja yang sama datang bersama secara sukarela untuk mengidentifikasi permasalahan dalam wilayah kerja mereka, menganalisis dan mencari solusinya. Adapun ciri-ciri gugus kendali mutu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua organisasi, yang ketiga yaitu latihan. Dan tujuan dari gugus kendali mutu adalah pertama, meningkatkan kelibatan karyawan pada permasalahan pekerjaan dan upaya pemecahannya. Yang kedua, menggalang kerjasama kelompok, teamwork yang lebih efektif. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Yang keempat, meningkatkan pengembangan SDM baik pribadi maupun kepemimpinannya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pengendalian dan pengurangan biaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili anggota kelompok memohon maaf bila ada yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.